Perusahaan saat ini dihadapkan pada berbagai bentuk krisis yang makin kompleks, tingkat kejadian yang makin cepat, serta jangkauan krisis yang makin luas. Untuk dapat mengatasi ancaman krisis, maka perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dan kompleksitas dalam manajemen krisisnya. Karena jika hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan perusahaan hanya bersikap defensif dan reaktif sehingga tidak mampu bangkit dalam menghadapi masalah. Ketidakmampuan organisasi dalam manajemen kritis akan mengakibatkan peningkatan biaya secara ekonomi, ancaman terhadap reputasi, dan pada tingkatan tertinggi akan menjadi biaya besar yang harus dibayar oleh perusahaan. Buku Manajemen Krisis Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan di Indonesia yang ditulis oleh Bubun Hasbullah dan kawan-kawan hadir sebagai bahan referensi baik bagi pemangku kepentingan perusahaan, terutama bagi pemilik dan manajemen perusahaan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman terdahulu dan secara proaktif menyiapkan perusahaan agar dapat lebih kuat dalam menghadapi krisis. Buku ini bukan hanya sekedar membahas teori tentang manajemen krisis, tapi juga menyajikan studi kasus nyata yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Di dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami tentang resiliensi perusahaan terhadap krisis, strategi keberlangsungan usaha, pembiayaan investasi dan strategi pembiayaan untuk keberlangsungan usaha, serta kinerja keuangan perusahaan pada beberapa sektor usaha. Dalam perjalanannya, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari berbagai tantangan dan persoalan. Jika perusahaan tidak mampu merespon masalah yang terjadi dengan baik, maka perusahaan akan menghadapi krisis. Krisis yang tidak tertangani dengan semestinya akan memberikan dampak dan ancaman bagi masa depan perusahaan, terutama reputasi dalam bidang usaha. Krisis bisa bersumber dari dalam maupun luar perusahaan. Krisis yang timbul dari internal perusahaan biasanya berasal dari kesalahan pengambilan keputusan dan tata kelola usaha yang kurang tepat. Sementara krisis yang disebabkan oleh faktor eksternal bisa berhubungan dengan kondisi politik, ekonomi, ketahanan, dan keamanan. Di dalam buku ini juga dibahas tentang resiliensi perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah dalam bisnis yang dijalani baik yang datang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Resiliensi perusahaan diidentifikasi dengan dua cara, yakni tanggapan serta kemampuan untuk menjaga kelangsungan perusahaan secara berkelanjutan. Resiliensi yang tinggi akan memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat mencapai tujuan bisnis. Salah satu ciri perusahaan yang memiliki tingkat resiliensi tinggi adalah terus berfokus pada solusi terbaik dalam memulihkan keadaan. Tidak hanya tentang resiliensi, strategi pembiayaan juga menjadi pokok bahasan yang dipaparkan oleh penulis. Perolehan dana sebuah perusahaan biasanya bersumber dari pembiayaan internal seperti modal pribadi, arus kas, dan laba ditahan. Selain itu, sumber dana perusahaan juga dapat diperoleh dari pembiayaan eksternal seperti utang atau ekuitas. Lantas, bagaimana pengelolaan strategi pembiayaan yang efektif dalam organisasi perusahaan? Temukan jawabannya dalam buku ini. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepublishstore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda.